Yang ketiga, memilih nama yang baik tatkala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Yang keempat, harus berbuat adil. Yang kelima, lemah lembut. Yang keenam, nasihat dan pengarahan. Itu kurang lebih 6 poin yang telah berlalu pada pertemuan sebelumnya. Sekarang poin yang ke-7 dari 8 pilar. Mu'alif hafizallah ta'ala menyebutkan bahwa yang ke-7 harus memilih al-jalisus salih. Orang tua harus memilihkan buat anaknya teman-teman terpilih, dan yang dimaksud terpilih di sini adalah yang salih. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Di sini mu'allif rahimahullah menyebutkan teman yang salih, tidak selainnya. Tentunya ini memberikan faidah yang luar biasa bagi kita, bagi kaum muslimin, bahwa memilihkan anak atau teman buat anak kita tatkala anak sudah dewasa atau mungkin udah tamyiz, bahkan mungkin di masa balita juga mungkin, karena anak tidak mungkin 24 jam di rumah, akan timbul malal atau bosan, atau mungkin jemu dan lain sebagainya. Dan anak pun perlu interaksi. Tidak bisa anak kita misalnya di rumah 24 jam. Walaupun sekarang misalnya zaman IT, cukup kita misalnya belikan teman yang bisa mungkin diajak bicara atau mungkin dimainkan secara otomatis. Apakah itu misalnya memberikan dengan teman seperti boneka yang bisa berbicara, atau misalnya alat elektronik canggih dan yang lainnya, tetap itu tidak cocok. Itu tidak akan mendidik anak bisa interaksi atau bisa sosial dengan masyarakat. Maka awal sosial anak adalah mulai dari balita atau usia tamyiz misalnya. Dan tamyiz di sini dalam kitab fikih dibahas kapan anak itu dikatakan tamyiz. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa seseorang dikatakan tamyiz apabila ia bisa makan sendiri, jadi tidak disuapin misalnya. Itu diantara contoh seseorang dikatakan tamyiz. Nah, maka di sini anak perlu yang namanya interaksi sosial dengan yang lainnya. Maka orang tua harus memperhatikan dengan siapakah anak kita bergaul di luar rumah. Kenapa demikian? Karena ada pepatah Arab yang mengatakan fa innas sahiba sahibun. Karena teman itu akan menarik. Dan kalau sudah menarik, akan mempengaruhi temannya. Nah, ini yang paling sangat berbahaya tatkala pengaruh tersebut sangat buruk terhadap perkembangan anak kita. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah memberikan perumpamaan dalam hadis yang sahih tentang pengaruh teman terhadap
yang lainnya. Beliau bersabda, Mathalul jalisis salih wal jalisis su ka hamilul miski wa nafikhil kir. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti kalau teman yang baik ia pemilik minyak wangi atau mungkin penjual minyak wangi. Dan perumpamaan teman yang buruk seperti pandai besi. Ini mungkin mohon maaf tidak merendahkan derajat pandai besi. Ya. Hanya saja dari segi mungkin aktivitas, bukan orangnya ya. Naudzubillah, kita tidak merendahkan mereka pandai besi. Bisa jadi pandai besi mereka lebih mulia di sisi Allah daripada pemilik minyak wangi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sifat perbuatannya, aktivitas kesehariannya. Kalau dibandingkan dengan penjual minyak wangi dan pandai besi, maka perbuatannya lebih baik, lebih mulia menurut kita daripada pandai besi. Kenapa penjual minyak wangi lebih mulia daripada pandai besi dari segi perbuatannya? Kata Rasulullah SAW, fahamilul miski imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a minhu. Kalau misalnya kita memiliki tetangga atau teman sebagai penjual minyak wangi, maka minimal ia akan menyemprotkan wewangiannya atau mungkin mencobanya, bahkan mungkin memberikanmu hadiah sesekali mungkin. Dan mungkin terkadang kita tertarik sehingga membelinya, karena mungkin kalau dikasih terus kita malu ya, sesekali mungkin beli, kita akan membelinya. Dan tentu kalau kita membeli minyak wangi, menjadikan kita wangi. Ini perumpamaan teman yang salih. Ya, minimal kita tercipratan yang namanya wewangiannya, atau kita minimal membelinya. Maka begitu juga kalau kita memiliki teman yang salih, minimal kita termotivasi untuk melakukan kebaikan. Dan setidaknya kita terpengaruh atau anak kita terpengaruh atas kesolehan teman anak kita. Kemudian adapun pandai besi, wa imma an tajida minhu rihan thayyiban tayyib wa nafikhul kir. Adapun pandai besi, imma an yuhriqa thiyabak, ini madarat terendah yang akan ditimbulkan karena kita bertetangga atau punya teman pandai besi. Minimal tercipratan api pandai besi tersebut. Atau setidaknya mau tidak mau baju kita terbakar. Resiko. Kenapa? Karena kita dekat dengannya. Maka begitu juga anak kita, kalau misalnya berteman dengan anak yang akhlaknya buruk, minimal menjadikan model teman kita. Alias apa yang dilakukan oleh teman yang buruk, anak kita akan melakukannya, akan menirunya.
Mungkin sedikit demi sedikit dari segi gaya pakaian. Dan yang paling berbahaya, wa imma an tajida minhu urihan khabithah, bisa jadi engkau mendapatkannya padanya terdapat wangi yang buruk, alias apa yang ada karakter buruk di temannya malang menempel atau melengket bahkan menjadi karakter buruk pada anak kita. Tentunya kita tidak mau anak kita memiliki akhlak yang buruk seperti yang dilakukan oleh sebagian anak-anak kaum muslimin. Kebiasaannya tergantung dengan siapa ia berteman. Oleh karena itu, hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia berteman. Jadi kalau misalnya anak kita baik, sholat tepat 5 waktu, terutama anak-anak yang mungkin masih usia 7 tahun atau 6 tahun. Bahwa mereka itu terkadang sama orang tua diajak ke masjid susah. Belum mau gitu. Dikasih hadiah pun ya enggak mau pokoknya. Tetapi kalau misalnya diajak sama teman mainnya ke masjid, Masya Allah, giat langsung. Belum waktunya udah berangkat. Ini udah apa yang disabdakan Rasul sangat tepat. Bahwa anak kecil atau anak-anak kita itu lebih terpengaruh dengan siapa berteman. Maka oleh karena itu, kita harus memilihkan teman-teman anak main kita. Agar akhlak anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, beliau mu'alif hafidhahullah ta'ala menyebutkan kembali, fa'alal aba mutaba'atu abnaihim fi man yashabun wa yujalisuna fil madaris wa ghairiha. Oleh karena itu, wajib atas setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya, pertama dengan siapa ia berteman. Yang kedua dengan siapa mereka duduk-duduk, terutama di madrasah. Dan madaris di sini tentunya termasuk sekolah di pondok atau misalnya di luar pondok. Maksudnya di sekolah umum. Kalau di sekolah pondok ya mungkin minim yang namanya keburukan, walaupun ada sebetulnya. Karena tidak bisa menjamin suatu pondok pun terbebas dari yang namanya teman yang buruk. Ada saja. Hanya saja kalau di pondok minim atau mungkin kecil keburukan yang timbul kalau dibanding dengan sekolah-sekolah umum. Maka di sini berbahagia bagi setiap orang tua yang memondokkan anaknya di pondok-pondok pesantren, yang insya Allah dengan di pondok anak akan terbina baik itu lahirnya atau batinnya dengan ilmu agama. Nah kemudian setelah anak kita misalnya berteman kemudian tinggal di pondok, hal berikutnya adalah watafaqquduhum fi dzalik. Orang tua harus perhatian di sini, watafaqquduhum harus mencari-cari. Artinya jangan sampai kalau di pondok itu dimasukkan di awal, paling dijemput di akhir. Anak tidak pernah ditanya kondisinya, tidak ditanya kabarnya. Walaupun di pondok tetap. Minimal kalau sekarang mungkin di pondok ada yang namanya murabbi atau musyrif. Minimal kita nanya kabar.
gimana kabar anak, gimana perkembangannya. Atau mungkin kalau di siang hari ada wali kelas, kita menanyakan kabar anak gimana sekolahnya di kelas. Kalau di malam hari bertanya kepada murabbi, bagaimana kabar pergaulan teman-teman di asramanya, dan lain sebagainya. Maka harus perhatian menanyakan kondisi, mencari-cari. Barangkali kita misalnya punya kekurangan, dan kita yakin nggak ada yang sempurna. Tapi satu sama lain saling memenuhi kekurangan. Saling membantu. Nah, yang paling berat adalah tatkala anak-anak kita misalnya sekolah di sekolah umum. Kita nggak tahu siapa temannya, yang mana mereka tiap hari pulang ke rumah. Kita nggak tahu di rumah apa yang dikerjakan. Kemudian di sekolah saling ketemu, saling ngobrol, saling tukar informasi, dan lain sebagainya. Ini yang lebih berbahaya dalam pergaulan anak-anak. Mungkin sebagian tidak mau memondokkan, kenapa? Nanti anak kita nggak tahu apa-apa tentang dunia nyata misalnya. Atau lain sebagainya. Tetapi kalau kita bandingkan bahwa pergaulan daripada di luar, pondok tetap lebih menjamin pergaulan, terutama memiliki teman-teman yang baik. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan tentang tantangan dalam mendidik anak di zaman sekarang. Beliau menyebutkan di sini bahwa selain tantangan yang ada di zaman sekarang berupa teman-teman, kalau mungkin di sekolah teman sekolah, di pondok teman di pondok, di komplek teman hidup sekomplek. Sekarang yang paling sangat berbahaya dan mungkin banyak orang tua yang tidak mampu menanganinya adalah pertama, qanawat fadhaiyah. Mungkin kita katakan siaran televisi. Terkadang orang tua mungkin pergi pagi, pulang malam buat mencari ma'isyah. Dan terkadang juga suami istri mungkin ingin membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan. Sehingga anak di rumah. Atau misalnya sebagian daripada orang tua, ayah cukup yang kerja, ibu di rumah. Nah, tantangan berikutnya adalah berupa internet. Yang mana semua anak hampir memiliki yang namanya gadget. Dan tentu yang namanya gadget mesti ada internet. Karena kayaknya nggak begitu manfaat, bahkan mungkin nggak ada manfaatnya. Sekarang kalau HP nggak ada yang namanya internet. Nah, gadget inilah yang mungkin nggak ada di zaman dahulu, ada di zaman sekarang, maka beban orang tua bertambah dibanding dengan beban orang tua dahulu. Atau mungkin yang lahir di zaman 80-an gitu ya. Mungkin nggak menemukan anak-anak yang terfitnah dengan yang namanya gadget. Berbeda dengan orang tua mungkin yang anak lahir tahun 2000-an atau 2000, mungkin 2010 ya kurang lebih. Sahabat jemaah Islam rahimani wa rahimakumullah, dan juga para pendengar setia radio Riyadhul Jannah dimanapun antum berada. Nah, kenapa gadget ini menjadi fitnah yang paling dahsyat di zaman sekarang? Karena gadget ini akan menyertai anak-anak kita kapanpun dan dimanapun mereka berada. Jangankan di tempat tidur, bahkan di WC anak itu sambil buang hajat, sambil nonton gadget.
Yang harusnya berzikir kepada Allah, ini malah nonton HP. Kita nggak kebayang. Di WC saja nonton HP, apalagi di luar WC. Maka kita bertanya, kapan anak kita baca Quran? Kapan anak kita berzikir kepada Allah? Dipastikan sangat minim anak itu untuk baca Quran, tilawah Quran, berzikir kepada Allah, apalagi baca yang namanya kitab-kitab salafus salih. Maka ini sungguh tantangan yang tidak ada di zaman salaf dahulu. Oleh karena itu, kita harus lebih sering meminta kepada Allah pertolongan agar kita dan keluarga senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka efek dari ini, dari adanya mahmul atau HP atau Android dan lain sebagainya, dibagi dua sebetulnya. Positif dan negatif. Positifnya, anak mungkin lebih maju dibanding orang-orang mungkin di tahun 2010 ke bawah kayaknya. Atau mungkin tahun berapaan ya munculnya itu? Sekarang-sekarang ya? Iya. Kemudian juga mengakses yang namanya informasi lebih cepat. Sehingga mungkin anak tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Sehingga sekarang mungkin nggak ada istilah kampungan ya. Kalau dulu ada istilah apa? Kampungan ya. Karena mungkinnya nggak ada istilah itu. Kenapa? Karena hampir semua masyarakat, baik di pedalaman atau dimanapun, apalagi kota, mereka sudah mengakses internet. Maka anak lebih maju pemikirannya, lebih mungkin pintar daripada orang-orang tua dahulu. Kemudian negatifnya, maka apa yang ada di dunia nyata ini atau dunia maya ini mudah diakses dan mudah ditiru, terutama kalau anak tidak memiliki background agama dan juga tidak ada pendampingan orang tua. Maka di sini orang tua harus sangat berperan, janganlah memberikan gadget kepada anak begitu saja. Dengan alasan yang penting anteng, tidak mengganggu, tidak banyak keluar, tidak banyak keluyuran keluar misalnya, dan lain sebagainya. Ini pun keliru. Kenapa? Karena anak akan lebih mudah berselancar kemana-mana, akan mudah mengakses apapun, karena ia merasa nyaman, merasa bebas, merasa enak, dan mungkin anak sekarang lebih enak, lebih nyaman daripada keluar. Tetapi akibatnya, negatifnya, anak akan mudah untuk meniru, terutama akhlak-akhlak yang buruk karena tidak ada pendampingan orang tua dan tidak ada background agama yang kuat. Dan endingnya bahwa akibat dari anak mengakses internet yang bebas akan merusak terhadap akalnya, agamanya, akhlaknya, adabnya. Contoh, yang merupakan adab dalam interaksi atau berbicara berhadapan-hadapan. Terkadang sekarang baik anak atau ini contoh buruk orang tua ya, tak kala mungkin orang tua dipanggil lihat HP. Ini pun contoh buruk, nggak boleh seperti itu. Sehingga tatkala anak dipanggil, anak menjawab mungkin. Walaupun kebanyakan pengaruh dari HP ini, anak telat untuk menjawab. Ia lebih asik dengan HP-nya, Android-nya, daripada segera menjawab panggilan orang tua. Maka contoh sederhana untuk
kita menghilangkan pengaruh buruk dari HP ini, tatkala kita ngobrol, lepaskan HP, langsung kita berhadap-hadapan dengan anak kita. Mungkin bisa dipegang pundaknya sambil dipeluk, untuk membangun kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Dan demikian anak lebih perhatian. Insya Allah tidak akan mengabaikan tatkala mungkin dipanggil, diajak, dibanding dengan kita misalnya menanya anak dengan memegang HP atau tidak menghadapnya dan lain sebagainya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Dan berikutnya efek buruk dari HP ini, anak banyak yang bingung, nggak tahu arah. Kenapa? Karena HP nggak ada yang memfilternya. Apapun ada di sana. Lain hanya mungkin kalau anak di pondok kita arahkan ini yang baik, itu yang buruk, yang baik diperintahkan, dilakukan, yang buruk dijauhi, ditinggalkan. Kalau anak di rumah nggak mondok misalnya, dia pasti bingung, mana yang harus saya ikuti. Sehingga banyak anak yang menyeleweng dari fitrahnya. Anak yang telah fitrah, yang telah mengenal Allah, akhirnya fitrahnya terpengaruh dengan kemajuan zaman yang tidak berlandaskan terhadap agama. Kemudian berikutnya, akibat buruk adalah akan timbulnya kemungkaran yang sangat besar. Dan juga balaya jasimah musibah yang sangat berbahaya. Mu'allif menutup dengan sebutan la ya'lamu madaha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu sampai kapan ini berakhir terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu untuk segmen pertama, yaitu poin yang ke-7 dari 8 pilar mendidik anak. Barakallahu fiik. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah, merupakan poin terakhir yang ada dalam kutaib ini, 8 pilar dalam mendidik anak. Beliau hafizallahu ta'ala menyebutkan bahwa poin yang terakhir, al-qudwatul hasanah, yaitu teladan yang baik bagi anak-anak. Hanya saja beliau menyebutkan bahwa teladan yang baik ini jangan sampai dibuat-buat. Jadi kalau misalnya di depan anaknya itu bagus sebetulnya, depan anak akhlak baik, di luar atau di belakang anak kebalikan apa yang diucapkannya, maka ini pun tidak baik, atau kedua contoh tidak baik. Bahwa apa yang timbul dari hati yang dalam, maka itu akan lebih nempel, lebih mempengaruhi kepada hati anak. Maka jangan sampai orang tua berbuat baik di depan, tetapi di belakang atau di luar atau di ketidakadaan anak malah berbuat buruk. Tentunya ini tidak baik. Maka di sini qudwah hasanah adalah kapanpun dan dimanapun, maka orang tua mesti menjadi teladan bagi dirinya, kemudian bagi keluarga, terutama anak-anak. Dan beliau menyebutkan bahwa jangan sampai lisanu halihi fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar. Ini mungkin yang paling buruk. Kalau tadi dia berqudwah yang baik di depan anaknya, dan ini mungkin ya sangat dituntut. Tetapi yang paling buruk adalah ia hanya memerintah saja. Ucapannya memerintah kepada kebaikan, tetapi nggak ada qudwah atau perilakunya malah bertentangan dengan ucapannya. Maka ini yang paling buruk.
Karena kalau kita misalnya lisanul hal bertentangan dengan yang namanya qudwah atau perbuatan atau contoh dari orang tua, maka akan menimbulkan kepada anak pertentangan, kegoncangan. Bahkan mungkin anak susah untuk diarahkan. Contoh yang mungkin sederhana, kita ingin anak kita sholat di masjid. Maka baik sebetulnya mengingatkan anaknya ke masjid misalnya. Tetapi orang tuanya di rumah. Maka ini sungguh tidak baik. Oleh karena itu, apa sih hikmah diantaranya? Kenapa kalau sholat fardu itu bapak mesti di masjid? Walaupun sebagian ada yang menyebutkan hukumnya wajib, sebagian sunnah muakkadah berjamaah laki-laki di masjid. Taruhlah kita misalnya ambil pendapat yang wajib bagi orang tua untuk sholat berjamaah di masjid. Dan sunnah di rumah. Itu sebaik-baik sholat laki-laki itu di rumah, terkecuali maktubah yang wajib di masjid. Maka di antara hikmah kenapa sholat sunnah itu di rumah? Agar menjadi teladan seorang bapak bagi keluarganya, terutama anak-anaknya. Karena ingat, orang tua selain dituntut mencari nafkah, mencari resiko buat kehidupan sehari-hari, setelah itu orang tua dituntut untuk mendidik anak-anaknya. Maka pendidikan yang terkuat bagi anak-anak dari seorang bapak atau kepala rumah tangga adalah akhlak yang baik atau contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya. Maka orang tua di rumah mengajarkan bagaimana cara berwudu, cara sholat, cara berbakti kepada orang tua. Maka insya Allah kalau orang tua sudah bersikap demikian, akhlaknya baik, kapanpun dan dimanapun anak tidak ada atau anak ketika ada, maka insya Allah anak akan lebih mudah untuk diarahkan. Dan beliau menyebutkan beberapa ayat yang mengingatkan kepada kita jangan sampai orang tua sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintah manusia berbuat kebaikan dan kalian melupakan diri kalian sedangkan kalian membaca Alkitab Al-Quran? Maka tidaklah kalian berakal. Itu perkataan atau firman Allah kepada celaan Bani Israel. Kemudian firman Allah kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Beliau atau Allah SWT berfirman, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Bahwa aku tidak ingin menyelisihi kalian terhadap apa yang aku larang kalian. Dan terakhir ayat yang mulia Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Maka sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala siksa terhadap apa yang kalian katakan tetapi kalian tidak melakukannya. Ini ancaman kepada siapa saja, terutama orang tua yang hanya berucap saja tapi tidak memberikan contoh teladan yang baik. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau menyebutkan dalam kitab ini bahwa al-iktida'u bilisanil hal ablagh minal iktida'i bilisanil maqal. Bahwa teladan dengan perbuatan itu lebih mengena daripada dengan ucapan. Dan kita mungkin tidak semua orang tua yang pandai menyampaikan,
Tidak semua orang diberikan oleh Allah kemudahan dalam menyampaikan ilmu. Tetapi insya Allah semua orang tua mampu untuk memberikan sikap teladan yang baik. Minimal tadi, ketika adzan berkumandang di masjid Allahu Akbar, maka orang tua yang baik meninggalkan aktivitas selain siap-siap menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika adzan berkumandang orang tua masih lalai dengan HP, menjawab HP, membaca HP dan lain sebagainya. Maka di sini ada beliau menambahkan bahwa apabila kita ingin memetik buah yang baik, maka kita harus menanam yang baik. Artinya, kalau kita ingin anak-anak kita saleh, mudah diarahkan, maka kita terlebih dahulu mencontoh yang baik di depan anak-anak kita. Walaupun tadi jangan tasanuan, jangan dibuat-buat. Alias kalau dibuat-buat capek kita itu. Merasa kalau anak ada kita berbuat baik misalnya, atau diada-adakan kebaikannya. Kalau nggak ada kita cuek. Bukan demikian. Tetapi kapanpun dan dimanapun ada anak, di depan anak, di belakang anak, anak tidak ada, tetap kita qudwah yang baik dan kita ingin bahwa kita berbuat kebaikan, kita mencontoh kebaikan, maka anak-anak kita selepas kita tidak ada, setelah kita meninggal, anak kita akan senantiasa berbuat kebaikan. Bahkan sungguh bahagia bagi orang tua yang Allah berikan karunia berupa anak-anak yang saleh dan salihah. Kenapa? Di dunia akan berbakti kepada orang tuanya, dan setelah meninggal akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Bukankah inilah yang kita harapkan? Tentu jawabannya iya. Maka sangat mudah bahwa contohlah yang baik, insya Allah anak-anak kita akan senantiasa melakukan yang baik-baik. Maka ingatlah sebuah hadis yang mulia bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Bahwa apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah semua amalannya terkecuali 3 saja. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak salih yang senantiasa mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Tentunya kita ingin tatkala kita sudah meninggal kita mendapatkan aliran pahala, di antaranya adalah doa dari anak-anak yang saleh. Maka apabila kita ingin mendapatkan anak yang saleh senantiasa mendoakan kepada kita tatkala kita sudah meninggal, maka dari sekarang orang tua harus bersusah payah lelah mendidik anak agar senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemar Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini beliau mu'alif hafidhahu ta'ala memberikan atau membawakan sebuah perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah. Faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah. Maka barang siapa yang lalai mendidik anak-anaknya apa yang bermanfaat bagi anaknya, dan dia meninggalkan begitu saja, alias dengan dalih anak udah besar, anak udah dewasa, lebih canggih dari saya, lebih pintar dari saya, maka ingat ucapan itu adalah ucapan orang tua yang seburuk-buruk dalam mendidik anak. Wa aksarul aulad innama jaa fasaduhum min qibalil aba'i wa ihmalihim lahum. Ingatlah bahwa kebanyakan anak-anak rusak akhlaknya, rusak keyakinannya karena timbul dari
pihak orang tua dan kelalaian dalam mendidik anak. Dan juga watar kita alimihim wa faraiduddini wa sunanihi. Dan juga karena orang tua tidak mengarahkan melakukan hal-hal yang diwajibkan kepada anak-anaknya. Orang tua tidak menyuruh sholat, jangankan menjadi qudwah, dia pun tidak melakukannya, apalagi tidak menyuruhnya. Maka sungguh musibah di atas musibah apabila orang tua lalai mendidik anaknya. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan fala adzunnu ana ahadan ittaqallaha fi auladihi wa saraka sabila syariah fi tawjihim illa anna Allah Subhanahu wa taala yahdi auladahu. Beliau mengatakan bahwa aku tidak meyakini atau aku tidak yakin bahwa seseorang itu bertakwa kepada Allah dengan cara ia mendidik anak-anaknya, mengarahkan anak-anaknya, dan ia menempuh jalan syariat dalam mengarahkan anak-anak, terkecuali bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada anak tersebut. Ya, kalau kita misalnya orang tua, saya mah enggak yakin misalnya akan anak-anak kita soleh. Tidak. Yang penting kita mencontoh terlebih dahulu. Kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Setelah itu kita mengarahkan. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada yang Ia kehendaki. Dan tentunya di antara yang usaha kita memberikan teladan yang baik, kita mengarahkan, dan kita yang paling penting juga adalah senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu di zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Alias fitnah sekarang lebih besar, lebih dahsyat dibanding dengan zaman dahulu. Tentu orang tua harus lebih menyerahkan diri kepada Allah. Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Allah lah yang senantiasa mengarahkan anak-anak kita. Maka mengadulah, memintalah hanya kepada Allah, yang Allah tidak akan bosan apabila hambanya senantiasa memohon kepada Allah hidayah dan taufik, terutama bagi anak-anak kita semua. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Terakhir ini ada tambahan dari teman kita, diantaranya bahwa orang tua tatkala memiliki anak, maka ia lebih harus semangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih khusus ini hadiah bagi anak orang tua yang telah memiliki anak, maka harus lebih semangat dalam beramal kebaikan. Lebih giat pula mendoakan kebaikan untuk anaknya. Di antaranya seorang tabi'in, Said Ibnu Musayyib, beliau mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati min ajlik. Wahai anakku, sungguh aku akan tambahkan salatku ini untukmu. Maksudnya bahwa doa, salat secara bahasa artinya doa. Artinya ketika orang tua memiliki anak, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Dan di antara doa kita kepada Allah adalah dengan salat. Coba kalau kita hayati, kita tadaburi isi doa salat itu apa? Doa yang sudah terkumpul, sudah komplit, semuanya ada dalam salat. Sehingga
kita kaum muslimin kalau menghayati doa salat udah cukup sebetulnya, dan akan menjadikan khusyuk, menjadikan semangat bagi setiap kita untuk melaksanakan sholat. Kenapa sholat ini banyak yang lalai, banyak yang enggan untuk melaksanakannya? Karena sholat ini berat, terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk, mereka yang senantiasa merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga salat akan merasa ringan diantaranya apabila orang sudah merasakan apa isi daripada salat tersebut, yaitu doa. Maka diantara salah satu peluang bagi kita orang tua mendoakan kebaikan bagi anak-anak kita, maka kita khusyuk dalam salat dan perbanyaklah kita melakukan salat, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat gemah Islam rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir memberikan contoh di sini bahwa jangan sampai orang tua, contohnya di sini orang tua menyuruh anaknya untuk baca Quran. Nah, ini mungkin ya. Di antaranya karena nanti kita akan bahas ya dalam sebuah kutip bahwa rumah di antaranya akan tentram, anak-anak akan senantiasa taat kepada Allah kalau rumahnya dibacakan Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Nah, ada orang tua yang atau banyak kita menyuruh anak kita untuk murajaah Quran, baca Quran, sementara orang tuanya tidak. Maka jangan heran kalau orang tuanya atau kalau ya orang tua menemukan anak mungkin jarang membaca Al-Quran atau mungkin jarang murajaah. Kenapa? Karena orang tua pun jarang dalam interaksi dengan Al-Quran. Maka ini sungguh baik nasihat yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan akhirul kalam kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.